Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amin. Ibadallah, isma'u qaula Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat. Pujian dan syukur kita yang teramat sangat tulus lagi dalam diri dada ini kepada Allah Rabb kita yang telah menjadikan kita di antara manusia yang bergabung dalam kelompok mukminin di akhir zaman. Pada masa-masa akhir-akhir ini kita sangat merasakan umat Nabi sudah dibelah oleh Allah menjadi dua belahan. Mukmin haqqan insyaallah taala dan munafikin haqqan ma'adhanallah azza wa jalla, dan menunjukkan, membuktikan orang-orang mukmin di akhir zaman salah satunya barometernya adalah salat subuh berjamaah. Maka gerakan ini paling dibenci oleh kaum munafikin. Gerakan ini paling dibenci oleh kaum zalimin, mujrimin, fasiqin, calon-calon neraka sangat benci dengan adanya gerakan subuh berjamaah ini. Untuk yang mengelola acara ini, istiqomahlah, sabarlah, dan tambahkan kesabaran. Karena makin ke ujung, makin ke depan, makin berat deraan yang akan ditempakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seluruh panitia, antum seluruhnya adalah mujahidin. Kepada seluruh elemen organisasi, kelompok-kelompok yang ada, yang berkenan bergabung dalam gerakan yang mulia ini, maka sambutlah kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan dari langit, antum adalah awliyaullah fi ardihi. Antum adalah wali-wali Allah di muka buminya ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Mungkin salah satu tren yang disematkan secara tidak sengaja lalu kemudian berkembang kepada diri saya Zulkifli Muhammad Ali sebagai Ustadz akhir zaman. Tetapi saya mengatakan secara umum bahwa seluruh kita adalah umat akhir zaman. Bukan saya saja, tetapi seluruh kita adalah manusia-manusia akhir zaman. Ada kabar baik. Di akhir zaman Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, Islam akan kembali menguasai seluruh dunia. Bumi ini akan ditundukkan oleh Allah dengan tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Suratnya surat yang ke-24 ayat yang ke-55. Ciri-ciri umat Islam ini akan kembali memimpin dunia. Ciri-cirinya, pertama, Allah sebutkan di ayat itu, keadaan umat Islam dulu benar-benar diserang, diperangi,
betul-betul dimusuhi, digoyang segoyang-goyangnya. Dari luar, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, bahkan dari dalam. Yakni kaum munafikinnya. Seluruhnya serentak menggoyang Islam agar Islam ini enyah dari muka bumi ini. Ini ciri-cirinya. Makin hebat serangan kepada Islam, makin dekat khilafah Islamnya akan memimpin kembali muka bumi ini. Ini ciri yang pertama. Di dalam ayat tersebut juga Allah menyebutkan ciri yang kedua. وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Allah memberikan ujian yang dahsyat kepada orang-orang beriman laki-laki dan beriman wanita di seluruh penjuru muka bumi ini. Serentak, bukan hanya di Indonesia, ya, tetapi bermula dari negeri para nabi dan awliya, para rasul, yakni Arab. Kemudian merembes ke seluruh negara-negara di muka bumi ini secara merata. Ujian karena mereka mukmin, ujian karena mereka muslim. Lihat hari ini yang kita saksikan di Syria, di Palestina, di Yaman, di Irak, apalagi di Iran, di Mesir, di Arab Saudi, di Kaukasus, di Mali, di mana saja. Apalagi saat ini sudah mulai bangkit ujian yang dahsyat untuk saudara-saudara kita yang beriman di Amerika. Naiknya Donald Trump, apalagi juga di Eropa. Luar biasa kaum muslimin. Tapi itu ciri kebangkitan Islam. Sehingga di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 214, Allah menyebutkan calon-calon ahli surga adalah yang lulus karena kejahatan penguasa-penguasa kafir atau penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa munafikin. Melalui tangan mereka diuji orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya berbentuk ba'sa, dharra, dan zulzilu. Sampai ke tingkat para ulama-ulamanya nanti dan orang-orang yang beriman meratap ke langit, mengangkat tangan tinggi-tinggi berkata, "Ya Rabb, mata nasruk?" Kapan engkau tolong kami, ya Allah? Umat Islam ini takut-takuti. Para ulamanya diburu, dikejar, ditangkap, difitnah. Dan bahkan ada sampai ke tingkat dibunuh. Ini firman Allah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 214. Jadi menjelang tegaknya khilafah Islamiyah, harus begitu kondisinya. Nabi Muhammad menjelang tegaknya kepemimpinan Madinah Al-Munawwarah, kondisi yang terakhir di Mekah bagaimana kaum muslimin? Dengan para sahabat. Dikepung enggak? Dikepung. 3 tahun tidak berkutik. Duit ada tapi tidak diizinkan belanja ke pasar. Kemana saja safar pasti diembargo dan dikurung. Tidak boleh keluar. Lalu banyak kelaparan. Bila mereka sakit tidak boleh ke rumah sakit. Ibaratnya begitu. Sampai begitu Pak. Ya. Akses apapun yang ada dibekukan. Aset apapun yang ada tidak boleh dipakai. Masya Allah. Ujian yang ditimpakan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat menjelang Nabi Muhammad menguasai Madinah. Dan itu adalah tahun-tahun Nabi Muhammad menguasai Madinah. Keadaan sudah tidak bisa lagi diharapkan. Di tahun itulah Abu Talib meninggal dunia. Di tahun itulah Bunda Khadijah meninggal dunia. Di tahun itu tidak sedikit sahabat-sahabat, bahkan anak-anak para sahabat bergelimpangan meninggal dunia kelaparan. Mereka diteror, disakiti, ditangkap, disiksa, dibunuh. Ini terjadi. Tapi ketika itu Allah mengatakan, ketika Rasulullah sudah menjerit, para sahabat sudah berkata, "Mata Nasrullah?" Lahirkah mungkin kami ditolong di Allah? Mungkinkah pertolongan Allah akan datang? Kapan? Saat itu Allah menolong. Saat tidak bisa lagi bergerak. Allah perintahkan hijrah. Ketika itu diumumkan tegaknya kepemimpinan Islam di Madinatul Munawwarah yang langsung dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu Allah balikkan 180 derajat keadaan orang beriman yang sebelumnya sempit, yang sebelumnya susah, dizalimi, disakiti, menjadi penguasa di muka bumi. Star di Madinah Al-Munawwarah. Hal yang sama terjadi kepada Nabi Musa. Coba lihat Al-Quran. Adakah cerita Nabi dan Rasul yang lebih banyak diulang-ulang dalam Al-Quran melebihi cerita Nabi Musa? Tidak ada. Nabi Musa adalah lambang pembawa kebenaran. Lambang pembawa dakwah yang paling gigih. Lambang dari orang-orang yang hidup di tengah lingkungan super jahiliyah. Lingkungan Fir'aun. Yang dihadapinya siapa? Penguasa yang gak tanggung-tanggung. Orang terjahat dilambangkan dalam Al-Quran di muka bumi ini sampai hari kiamat adalah Fir'aun. Manusia yang paling kejam, paling zalim, paling biadab, paling murtad, paling tohut, ini adalah Fir'aun. Ini yang dihadapi oleh Musa alaihissalam. Lihat bagaimana tegarnya Musa. Lihat bagaimana tidak ada takutnya Musa dengan Fir'aun ini sedikit pun. Maaf, kaum muslimin, walaupun Musa berkata, "Ya Rabb,
Sesungguhnya lidahku seperti ini. Aku khawatir mereka tidak memahami kata-kataku. Hai Musa, ada Harun yang fasih lidahnya akan mendampingi engkau. Dan ada aku yang bersama kalian berdua. Pergilah kepada Fir'aun. Setogut apapun dia, berangkatlah kalian. Dakwahi dia. Sampaikan perkataan yang lembut dan santun. Awas, dakwah kepada penguasa. Kalau kita anggap penguasanya ada yang menyimpang, ada yang mungkin saja berbuat sewenang-wenang atau zalim, tidak boleh kasar. Tidak boleh dengan lidah yang tajam. Apalagi melakukan tindakan anarkis. Perintah Allah kepada Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua, hai Musa dan Harun, temui Fir'aun. Datangi pemerintahannya. Dakwahi mereka. Wa qula lahu qawlan layyina. Dakwahi mereka dengan kata-kata yang lembut. Kata-kata yang santun. Jangan kasar. Ini, ingat kaum muslimin, ini perintah Allah kepada Nabi Musa. Maka tidak benar. Dakwah di podium, di mimbar-mimbar, lalu mau mencaci maki pemerintah, mencaci maki penguasa. Ini membahayakan kita. Apa untungnya buat dakwah kita? Apa manfaatnya buat dakwah kita? Tidak ada manfaatnya. Doakan penguasa ini agar Allah berikan hidayah kepada mereka yang berhak dapat hidayah. Atau doakan kepada mereka, kepada Allah untuk mereka, siapa yang menurut Allah tidak layak mendapat hidayah, biarlah Allah yang mengurus mereka dengan caranya. Biarlah Allah yang menimpakan bencana musibah dalam hidup mereka dan di dalam kelompok mereka dengan caranya. Cukup kaum muslimin. Kita kembali. Lihat ketika Musa mentok dengan Bani Israel yang mengikuti di belakangnya. Di depan Laut Merah. Di belakang Fir'aun sudah dekat dengan ratusan ribu bala tentaranya yang sudah mengunus pedang, yang sudah membawa tombak, melaju dengan kecepatan kuda. Mereka sudah dekat di depan Laut Merah. Lihat sekali lagi, di tengah ketiadaberdayaan ini. Persis seperti ketiadaberdayaan Nabi Muhammad saat beliau di Mekah. Sahabat-sahabat sudah tidak berdaya. Lalu mereka menyerah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Begitu yang terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam sebelum itu. Ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel benar-benar tidak menemukan jalan yang lain. Lalu mereka berkata, mata Nasrullah, apakah Allah akan bisa menolong kita? Ini perkataan orang Bani Israel yang imannya masih goyang ketika itu. Dengan mantap Musa berkata, Allahumma ana, Allah pasti bersama kita. Allah tidak akan tinggalkan kita. Awas kaum muslimin. Dalam ketidakmungkinan Musa bisa selamat dan Bani Israel, ketika itulah pertolongan Allah turun. Hai Musa, tongkatmu hantamkan ke laut. Maka Musa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Laut yang begitu dalam langsung dibelah dua. Kataudil azim. Seperti gunung yang dibelah dua. Manggisik. Bergeser ke kiri, bergeser ke kanan. Membentuk jalan tol menuju seberang sana. Allahu Akbar. Musa pun menyeberang. Bani Israel menyeberang. Fir'aun datang sampai. Fir'aun melihat dan tidak mau mengambil ibrah apa yang ada di hadapannya. Yang benar-benar adalah tanda terbesar di antara tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Mereka masuk. Ketika mereka pas di dasar laut, Allah perintahkan, menyatulah kalian kembali. Selesai. Musa akhirnya menjadi penguasa di muka bumi. Bani Israel mewarisi muka bumi yang telah ditinggalkan oleh Fir'aun. Ini akan terjadi. Sejarah akan terus terulang, Pak. Semakin zalim penguasa memerangi dakwah di muka bumi ini, seperti Namruz, maka Namruz berakhir dengan kehancuran. Kalau ada orang-orang kaya yang bersama penguasa-penguasa itu, sekelas Qarun. Lihat di dalam surat Al-Mu'min, atau disebut juga dengan surah Ghafir. Bagaimana Qarun, ibarat Allah yang kami muliakan, dampingi Fir'aun. Jadi ada tiga tipe orang-orang hebat di masa Fir'aun dulu. Satu, Fir'aun langsung sebagai lambang penguasa yang memiliki power, kekuatan. Yang kedua, Haman. Haman adalah tipikal Perdana Menteri atau kabinetnya yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, yang memiliki kemampuan media yang luar biasa. Ya. Dan Haman juga punya barisan para ulama usuk. Kemudian yang ketiga, Qarun. Qarun adalah orang-orang kaya, konglomeratnya. Kalau di Indonesia, kita umpamakan Qarun ini dengan kelompoknya 9 naga.
Bagaimana yang Allah kisahkan akhir daripada kehidupan mereka? Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ada tokoh-tokoh, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin, atau penguasa-penguasa yang beriman di tengah-tengah komunitasnya Firaun. Ada. Mereka inilah yang Allah jaga. Mereka inilah yang Allah selamatkan. Ingat, kaum muslimin yang kami muliakan, kisah ini tentu Allah ceritakan bukan hanya sekedar untuk kita ketahui. Tapi kisah ini akan terulang. Siapa pemenang pada akhirnya? Kebenaran. Siapa pemenang pada akhirnya? Orang beriman. Di jalan menuju kemenangan itu, orang-orang beriman ada yang Allah ambil menuju syahid. Dalam perjalanan menuju kemenangan, ada yang bersabar, ada yang tegar, ada yang tabah. Mereka akhirnya berpindah dari kehidupan dunia kepada alam barzakh. Mereka dimanjakan oleh Allah sambil menunggu kiamat di taman surga. Kalau ada di antara kita yang kedepannya mengalami hal yang sama, syahid biiznillahi ta'ala. Istiqomahlah, tegarlah dan tabahlah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Saya katakan kita sekarang di akhir zaman. Kita menuju kepada Islam memimpin seluruh muka bumi, betul? Mari saya bacakan sebuah hadis. Hadis ini masyhur, apalagi ketika saya mempublikasikan hadis ini sehingga kembali hadis ini menjadi booming di muka bumi saat ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan oleh Imam Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih. Walaupun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyatakan hadis ini sebagai hadis hasan. Tapi kualitas keilmuan Syekh Ahmad Syakir dibandingkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di bidang hadis tidak kalah kaum muslimin. Mereka hampir setara sama. Dan tidak sedikit juga para ulama yang sepakat menyatakan hadis ini sahih. Apa yang disebutkan dalam hadis ini? Takunun nubuwah fikum masya'allah an takun thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha. Fatakunu masya'allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Fatakunu masya'allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Thumma takunu mulkan 'addan. Fatakunu masya'allah an takun thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha. Thumma takunu mulkan jabariyan. Fatakunu masya'allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Yang penutup, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Thumma sakat. Di hadis yang lain, khilafatan ala minhajin nubuwah ta'ummul arda. Mari saya terjemahkan. Kamu akan bermula dengan kenabian, fase kenabian. Dan fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Fase kenabian adalah Nabi langsung yang memimpin umat ini. Nabi Muhammad SAW. Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kamu masuk pada fase di mana kamu dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Ingat ini. Ulangi bersama-sama. Khilafah ala minhajin. Sama-sama. Khilafah ala minhajin. Fase kedua adalah kekhalifahan dengan konsep kenabian. Siapa yang memimpin pada fase kedua? Para sahabat-sahabat yang dijamin 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. 29 tahun 6 bulan. Sementara Nabi menyebutkan dalam hadis 30 tahun. Kemana yang 6 bulan sisanya? Subhanallah. Nabi pernah memegang Hasan yang masih kecil. Di tangan cucuku ini, kalimat umat Islam yang terpecah akan disatukannya. Pada masa dia, Hasan akan mempersatukan kaum muslimin. Ternyata benar. Yang menjadi khalifah Islam oleh para ahli sejarah dikatakan khalifah Islam yang kelima adalah Hasan bin Ali. Tapi beliau hanya memimpin 6 bulan saja. Pas di bulan ke-6, kekhalifahan diserahkannya kepada penguasa Islam di sebelah barat. Yaitu yang berpusat di Damaskus, Syria. Di tangan sahabat Nabi yang mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak kejadian itu, kalimat kaum muslimin yang terpecah dua, barat dan timur, kembali padu dan satu di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa yang memperkarsai persatuan ini? Sang khalifah yang penutup. Khalifah ala minhajin nubuwah yang kelima, yaitu Hasan bin Ali. Supaya kita paham ini sejarah. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sejak Muawiyah memegang kekhalifahan, umat Islam masuk fase ketiga. Yaitu mulkan 'addan. Para khalifah saat itu sudah menggunakan sistem kerajaan. Dan ini yang paling lama, 1227 tahun. Kaum muslimin pada masa ini
umat Islam masih terpusat dengan satu pemimpin tunggal, yaitu sang khalifah. Hanya saja khalifahnya sudah menggunakan sistem kerajaan. Tayyib, masa ini telah berakhir oleh seluruh ahli dan pakar sejarah dikatakan sudah selesai. Yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Jadi fase yang ketiga ini diisi oleh 3 dinasti ya. Dinasti Bani Umayyah atau Amawiyah. Yang kedua dinasti Bani Abbasiyah. Dan yang ketiga dinasti Bani Uthmaniyah. Dan dinasti Bani Uthmaniyah ini runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Akhir daripada fase ketiga. Umat Islam sekarang ada di fase yang terberat. Umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun muka bumi. Inilah fase kita. Pada fase ini umat Islam jadi bulan-bulanan. Islam betul-betul diserang oleh siapa saja. Oleh depan, oleh belakang, kiri, kanan. Saya katakan tadi. Dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Amerikanya, Rusianya, Cinanya, Irannya. Semuanya bersatu untuk menghabisi Islam. Dan bahkan umat Islam juga nyawanya tidak berharga. Kaum muslimin yang kami muliakan. Ini fase terberat. Bukan saatnya saya bicarakan fase yang keempat ini. Kita ceritakan tentang fase kelima. Ini adalah kabar gembira buat kita. Fase penutup bahwa kamu akan kembali memimpin muka bumi ini. Ciri-cirinya adalah kamu benar-benar di puncak ketakutan dan ketegangan di muka bumi. Ini ciri-cirinya. Di sela-sela itu kamu akan melihat sifat-sifat sahabat akan mulai hidup di tengah-tengah kamu. Allahu Akbar. Apa sifat-sifat sahabat? Imam Malik bin Anas. Nah, coba ini kita istiqomah dengan sifat-sifat sahabat ini. Imam Malik bin Anas dan Sufyan ibnu Uyainah. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka berdua. Apa kata mereka? Khamsun kana alaihinna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini fase keempat ya. Fase kelima Nabi menyebutkan khilafah ala minhajin nubuwah. Coba bahasa hadis Nabi mirip enggak dengan fase kedua? Mirip enggak? Mirip banget. Lihat kaum muslimin, Nabi mengatakan takunun nubuwah fikum masyaallah an takun, berarti beliau yang memimpin umat Islam. Thumma yang kedua, takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, ini yang kedua. Yang kelima sama mirip. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Sama Pak. Yang kedua dengan kelima sama. Berarti yang akan memikul, yang akan mengusung, yang akan mengantarkan dan yang mengisi khilafah terakhir penutup di muka bumi ini, karakter manusia-manusianya sudah disamakan oleh Rasulullah dengan karakter para sahabat. Masya Allah. Padahal ujian yang dihadapi oleh manusia di akhir zaman jauh lebih berat daripada ujian yang dialami oleh para sahabat. Para sahabat memang berat di Mekah. Tetapi ketika di Madinah, jangan tanya Pak. Mereka sudah terbantu oleh kondisi yang sudah terbentuk. Pemerintahan sudah dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Lingkungan sudah lingkungan Islami. Syariat sudah tegak. Betul tidak? Sehingga mereka melakukan dan mengamalkan amalan-amalan Islam apa saja didukung oleh lingkungan. Sementara kita di akhir zaman ini beratnya melawan arus luar biasa. Kita benar-benar diintimidasi. Kita benar-benar mengalami tekanan dan ujian sangat berat. Pantas saja. Wajar sangat Nabi Muhammad berkata, orang yang mampu istiqamah berislam di akhir zaman menghidupkan sunnahku di masa itu. Nilai pahala mereka, kata Rasulullah, sama dengan 50 orang kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Maka sahabat bingung. Sahabat bingung. Lalu mereka bertanya, khamsina rajulan minna am minhum ya Rasulullah. 50 orang kami atau 50 orang mereka ya Rasul? Apa jawaban Nabi jelas? Bal minkum. 50 orang kalian nilai pahala mereka yang hidup di akhir zaman. Subhanallah, mengamalkan Islam yang bisa diamalkan dulu oleh para sahabat di zaman ini, nilai pahalanya sama dengan 50 nilai pahala para sahabat di amalan yang sama. Takbir. Masuk amalan kayak gini ini nih. Subuh kayak gini bukan gampang. Para sahabat, mari kita dengarkan 5 karakter, 5 sifat para sahabat. Jika kamu ingin meniru para sahabat, maka tirulah mulai startnya dari yang 5 ini. Kalau ingin meniru sahabat, start menirunya dari yang 5 ini. Ini sifat para sahabat. Yang tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi sifat yang 5 ini. Allahu Akbar. Kaum muslimin, kenapa kita harus ikut sahabat? Kenapa kita harus ikut sahabat? Tolong buka Al-Quran. Lihat surat At-Taubah. Surat keberapa? Surat ke-9. Ayat 100. Ada yang hafal?
Ayat ke-100. Ada yang hafal? Tolong bacakan jika ada yang hafal. Surat At-Taubah ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Siapa ini? Enggak ada istilah muhajirin ansar kecuali para sahabat yang dimaksud dalam ayat ini. Betul tidak? As-sabiqunal awwalun juga istilah yang disematkan oleh Allah kepada para sahabat. Orang yang paling pertama dan paling awal berislam. Mereka adalah sabiqunal awwalun. Minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum. Coba lihat itu. Dan siapapun yang mengikuti mereka bi ihsan sampai hari kiamat. Siapa saja yang mengikuti para sahabat, meniru para sahabat sampai hari kiamat. Lanjutan ayatnya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah akan beri ridho kepada mereka seperti Allah dulu telah meridhoi para sahabat-sahabat yang ingin mereka contoh, mereka tiru, mereka ikuti. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti akan muncul, minta maaf, nama Bapak siapa? Bapak Amrizal. Bisa beliau bergelar radhiyallahu anhu. Bisa atau tidak? Bisa. Dari mana jaminan bisa digelarkan itu? Allah yang menyebutkan radhiyallahu anhu. Allah akan ridho kepada mereka seperti Allah ridho kepada para sahabat. Syaratnya ikuti sahabat. Ikuti sahabat. Ini akhir zaman, Pak. Akhir zaman ini kita akan masuk ke fase kelima. Fase kelima itu yang memegang Islam di akhir zaman adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Dan yang memegang Islam setelah Nabi adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Berarti manusianya hampir berbobot sama nanti. Dan ini sedang digiring oleh Allah menuju ke situ, Pak. Sedang digiring oleh Allah menuju ke sana. Tapi kita lihat dulu karakter sahabat seperti apa. Seperti berikut ini. Khamsun kana alaihinna ashabu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 ini star, kita ikuti mereka sebab kita ingin Allah meridhoi kita seperti Allah meridhoi para sahabat. Allah menjamin, wa yudkhiluhum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah pasti memasukkan siapapun mengikuti para sahabat ke dalam surga-surga tertinggi. Sebagaimana Allah menjamin seluruh sahabat letaknya di surga-surga Allah yang tertinggi. Mau menjadi tetangga para sahabat Nabi? Di akhir zaman kita punya peluang besar. Kita punya peluang besar. Mau bertetangga dengan para sahabat Nabi dalam surga Firdaus? Ikuti mereka. Itu yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ini. Ikuti mereka. Ikuti mereka. Wa yudkhiluhum jannat tajri tahtahal anhar. Dzalikal fawzul azim. Itulah dia keberuntungan dan kemenangan yang besar. Di segi apa yang kita ikuti duluan ya? 5 ini. 1. Salatul jamaah. Ini yang pertama. Salatul jamaah. Jangan le solat di lapau-lapau. Jangan le solat di rumah. Stop kaum muslimin. Kita hidup di akhir zaman, jadilah manusia paling istimewa, ya, di mana sholat kita ngejarnya ke masjid. Sedang safar, berhenti. Banyak masjid di pinggir jalan sekarang ini, berhenti. Sholat. Sholatul jamaah. Dan itu wajib usahakan on time. Jangan in time, tapi on time. Para sahabat, tidak ada yang sholat mereka itu masbuk kaum muslimin. Kalau ada yang 1-2 masbuk, pasti akan tertulis dalam sejarah. Dan lihat apa reaksi mereka yang masbuk. Saking langkanya ada yang sholat masbuk, talek serakaat, talek 2 rakaat, saking langkanya. Kalau terjadi ada sahabat Nabi yang masbuk, pasti akan disebutkan dalam sejarah siapa sahabatnya. Dan apa reaksi sahabat itu karena dia masbuk. Salah satu contoh. Anas bin Malik, nggak pernah cerita Anas bin Malik itu masbuk sholatnya, nggak pernah. Tapi pernah suatu ketika, beliau sedang ngerjain kebun kurmanya. Pas di kebun batang yang terakhir, di batang kurma yang terakhir, kumandang azan, berkumandang dari Masjid Nabi. Jarak antara beliau dekat dengan perbatasan Madinah dengan luar Madinah ya, dengan Masjid Nabawi itu cukup jauh. Ada kurang lebih 7 kilometer. Nah kaum muslimin, zaman sekarang kan ada ereking. Ada mobil kencang ke sana. Kalau zaman itu kan enggak. Paling-paling andalannya keledai. Onta, kalau kuda hanya dipakai untuk perang. Nah kaum muslimin, Anas mengatakan tanggung. Dan Karajon capek dan selesai capek. Ya, biar saya tidak balik lagi kemari. Jauh Pak. Hanya untuk 1 batang ini. Lepas sholat kemari lagi. Maka dengan cepat dia kerjakan.
Setelah itu dia bergegas menuju ke masjid. Sampai di masjid, langsung di depan pintu gerbang masjid, dia terjatuh di tempat, Pak. Nangis. Kenapa? Dia dapati imam dan makmum sudah tahiyat akhir dan imam sudah mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Masya Allah, Pak. Anas yang gak pernah telat sholat sekarang ini bahkan kebablasan. Dia udah ngejar, Pak. Nangis beliau kayak anak kecil yang sedang menggilai suatu mainan lalu main itu dirampas oleh orang. Nangis. Lalu apa kata Anas? Seandainya aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku, betapa malang hidupku, betapa malang nasibku. Meratap Anas di depan pintu, Pak. Lalu dia berkata, Ya Rab, kebun kurma itu telah membuat hamba lalai memenuhi panggilanmu. Salat berjamaah, Ya Rab. Seluruh kebun kurma itu hamba wakafkan untuk agamamu. Ampuni hamba. Sekali, Pak, salat berjamaahnya. Diwakafkannya. Apa yang membuat dia lalai? Dia wakafkan. Begitu kaum muslimin. Ini sahabat. Maka generasi akhir zaman merapatlah ke masjid. Mulai tumbuh rasa cinta salat berjamaah 5 waktu. Dimanapun berada. Salat berjamaah 5 waktu. Terlepas daripada wajibkah hukumnya segala macamnya. Ya, kita tidak akan memperdebatkan itu kaum muslimin. Tetapi coba lihat. Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi ketika dia sudah sangat tua dan tambun. Tubuhnya gembrot, besar. Matanya buta. Dia sudah susah berjalan. Masjid dari rumahnya jauh. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, biasanya kalau ke masjid dituntun oleh orang yang menuntunnya. Buto, gae, gapuok loleh. Rumah jauh, kan begitu kan? Dia dituntun. Sekarang yang menuntunnya sudah pulang kampung. Gimana lagi? Dia datang pada Nabi Muhammad lalu bertemu, Ya Rasulullah. Engkau sudah melihat keadaanku sekarang semakin tua. Badanku semakin besar. Mataku buta. Dan rumahku sangat jauh. Idzan li ya Rasulullah. Izinkan saya ya Rasul. Saya sholat 5 waktunya di rumah saja. Sudah enggak sanggup ya Rasulullah. Enggak ada cara. Kalau masih adalah yang nuntun saya ke masjid ini, masih bersama saya akan tetap kejar ke masjid. Tapi udah nggak ada ya Rasulullah. Menurut Bapak Ibu, harusnya diizinkan nggak ini? Harusnya diizinkan nggak ini? Buto, gae, rumah jauh, awaklah tambun pulau, kemudian nggak ada pula yang nuntun ke masjid. Apa kata Rasulullah kepadanya? Setelah dilihat keadaannya oleh Rasulullah, baiklah kata Rasul. Senang Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Lalu ketika dia melangkah pergi meninggalkan Rasul, belum beberapa langkah, Rasul berkata kepadanya, sebentar, dengar azan enggak ketika dikumandangkan azan? Dengar katanya, fawajabat, kalau begitu wajib ke masjid. Apapun caranya, bagaimanapun wajib ke masjid. Coba bayangkan kita-kita yang kaki masih utuh, kendaraan ada, awak masih sehat, rumah tidak seberapa jauh. Apa alasan kita kaum muslimin? Makanya kata Rasulullah, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang tinggal dekat masjid kecuali hanya di masjid. Yang laki-laki loh. Yang laki-laki. Kalau wanita boleh ke masjid diizinkan atau di rumah, yang penting on time. Orang azan nyulah di atas sejadah. Ini tipe-tipe sahabat, Pak, memburu berjamaah. Karena energi jamaah ini luar biasa kaum muslimin. Sendirian akan diganggu oleh setan. Banyak yang salatnya pasti lupa-lupa. Labar rakaat tadi yo. Sering itu. Tadi apa coy yo? Banyak sekali pikirnya melantur ke sana kemari. Tapi dengan energi jamaah, Pak. Imam di depan, dia di belakang. Walaupun pikirnya mungkin melantur sana sini. Berkah jamaah. Kalau ada satu saja yang khusyuk atau berapa yang khusyuk. Kekhusyukan itu Allah bagi rata pahalanya sama dengan mereka yang tidak khusyuk. Masya Allah. Energi jamaah ini akan menguatkan hidup. Akan menguatkan iman. Akan menguatkan agama yang bersangkutan. Awas. Jangan sholat sesendirian. Fa inna sholatal munfadh. Orang yang sholatnya sendirian. Munfarid. Orang yang sholatnya sendirian. Banyak kecenderungan pasti bisa diganggu dan dikuasai oleh setan. Nyakan bekolah sebantalela, bekolah sebantalela. Lihat itu. Apalagi sholat isya. Kemudian setelah itu ketika dia sholat banyak pikirnya. Kemudian semangat zikirnya akan jauh hilang. Dan ini akan mengantarkannya kepada menjadi sosok seorang munafik. Sholatnya berjamaah, Pak. Dan berjamaah itu usahakan tidak luput dari takbiratul ihram. Kata Nabi Muhammad, menjelang Dajjal dekat keluar nanti, umatku akan dibelah oleh Allah menjadi 2 belahan. 1, mukminin haqqan,
Mukmin haqqan la nifaqa fih. Pada orang-orang beriman itu tidak ada yang munafiknya. Dan tidak ada pada diri mereka, di hati mereka, kemunafikan. Yang kedua, fusqatun nifaq la imana fih. Kelompok munafikin yang tidak ada orang-orang beriman di dalamnya. Dan tidak ada iman di dalam dada mereka. Ini kelompok, Pak. Nah, siapa orang-orang mukmin haqqan di akhir zaman? Coba lihat hadis Nabi. Siapa yang bisa mendatangi sholat berjamaah ke masjid 40 hari, 40 malam. Dan la tafutuhu takbiratul ihram al-imam. Tidak luput dia daripada takbiratul ihram bersama imam. Maka dia akan dilewatkan oleh Allah. Dibebaskan oleh Allah sebebas-bebasnya dari 2 penyakit berat dan hebat.